Jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yang Anda pahami. Dasar hukum menerapkan metode Bimba itu ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan baik. Dasar hukum menerapkan metode Bimba ada dua, yaitu hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Hak anak salah satunya yaitu mendapatkan pendidikan yang baik. 2. Mengapa relawan diwajibkan fun learning di dalam proses membimbakan? Wajib fun learning karena kan kita ingin membangun karakter minat belajar dan minat baca pada anak. Bagaimana bisa tumbuh minat baca dan minat belajar anak jika prosesnya tidak menyenangkan? 3. Mengapa relawan Bimba diwajibkan small step system di dalam proses membimbakan? Harus small step system agar terciptanya suasana fun learning, maka proses pembelajarannya harus bertahap. Jika tidak bertahap, maka tidak bisa terciptanya suasana yang fun learning. 4. Mengapa relawan Bimba diwajibkan individual system di dalam proses membimbakan? Wajib individual system agar terciptanya suasana kelas yang fun learning dan bertahap. Caranya itu dengan melakukan pendekatan kepada anak agar kita sebagai relawan mengetahui kemampuan dan karakter anak. Bagaimana hubungan bahagia dan fun learning? Bahagia dan fun learning itu saling berhubungan. Ketika kita sudah menerapkan suasana kelas yang fun learning, maka dampak yang dirasakan kepada anak yaitu perasaan senang dan bahagia. Yang keenam, bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Metode Bimba itu kan ada 3, fun learning, small step system, dan individual system. Di metode Bimba ini anak akan merasa senang dan anak tidak merasa bahwa belajar itu sebagai beban. Karena anak merasa senang, jadi anak mau mengulang. Karena anak mau mengulang, jadi anak sering latihan. Karena sering latihan, jadi tumbuhlah minat belajar pada anak. Terus, kemudian di antara ketiga metode Bimba, mana yang harus kita capai terlebih dahulu? Mengapa? Yang menurut saya yang harus tercapai dulu yaitu individual system. Jadi dari individual system ini kita melakukan pendekatan kepada anak, kita mencari tahu dulu kesukaan anak, kita cari tahu dulu kemampuan anak. Nah, dari situ barulah kita bisa melakukan small step system dan terciptalah suasana pembelajaran yang fun learning. 8. Sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Insya Allah sudah menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Contohnya saat membimbakan, saya menerapkan suasana kelas yang fun learning, jadi anak merasa senang dan anak itu jadi mau mengulang lagi, seperti kayak jadi anak itu mau melakukan bermain baca-bacaan tanpa diminta lagi. Jadi ada inisiatif tersendiri dalam diri anak untuk bermain baca-bacaan secara mandiri. Itu sih contoh yang sudah saya terapkan. 9. Ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba baik di Bimba IWO maupun di lingkungan keluarga. Pengalamannya kan saya membimbakan anak-anak di Bimba WO
yaitu saya menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Jadi anak mau mengulang lagi, anak mau latihan, jadi anak tumbuh minat belajarnya. Nah, kalau ke lingkungan sekitar ya paling saya mengingatkan terhadap rekan kerja atau mengingatkan kepada keluarga sekitar untuk terus belajar dalam menghadapi segala keadaan. 10. Apa dampak yang akan dirasakan jika seorang relawan Bimba tidak memahami metode Bimba? Dampaknya sangat besar ya. Pasti anak pertama tidak merasakan suasana kelas yang menyenangkan. Jadi anak itu akan merasa bosan. Anak itu akan cepat lari-lari gitu. Jadi anak tuh merasa tidak senang, dan motivatornya juga tidak lagi berorientasi pada proses, tapi motivatornya bisa jadi berorientasinya pada hasil.